Memang sekarang dunia ludruk itu memang ya kalau seperti saya ini kan sudah senior. Nah, dulu ludruk itu kenapa sekarang ludruk kok pakai perempuan asli? Kenapa dulu itu kan pakai peranan laki-laki jadi perempuan? Nah, memang dulu itu ludruk itu Indonesia peranannya tuh laki-laki jadi perempuan sehingga ludruk itu ludruk ya permisi ya banci waria memang dulu nggak ada anak perempuan mau belajar ludruk karena ludruk itu dengan ya itulah peranan halusnya itu laki-laki bahkan ngeremonya tuh pun ngeremo kalah suaranya anak perempuan dengan istilah waria banci itu kalah dan juga peranannya enak-enak. Contohnya sekarang, dulu di RRI itu ada pemain laki-laki yang meranan wedok. Contohnya seperti Cak Gandu yang rumahnya di Asem Jajar. Itu dapuannya kalau jadi Marlena, bojone Sakera, persis betul. Itu Cak Gandu Marlena, terus Mas Duan yang rumahnya Ngaglik. Itu suaranya kalau remote itu sudah enak pun ada ngelawan. Surip rumahnya Tambak Ngelingsing itu peranan wedok. Saya pun waktu itu kebimbang pakon racun dunia Sumini. Dia kalau jadi persis. Terus Mama Hengki, ingat samen. Mama Hengki itu peranan ludruk Gemati Brata. Itu rumahnya orang Chinese itu. Mama Hengki Chinese. Itu rumahnya di Kapasan. Terus ada lagi Cak Joko Suwarno di RRI. Kenapa sekarang terus RRI ganti peranan perempuan? Itu zamannya Bumi Kalsum masuk ke RRI. Saya waktu itu masih belum dimasuk di RRI, belum peranan. Saya masih istilah ludruk wayang gontok, wayang gepuk kalau orang ketopraknya. Saya belajar betul itu Joko Suwarno dipertahankan hanya pintar ngeremo ngidung itu banci wayang. Kalau Mas kalau tahu zaman ludruk dulu kalau sudah laki-laki macak perempuan, waduh Mas, dia itu jalaran Trisno Sokong gelibet itu ada sampai istilah kayak bojo dimasak no itu perempuan betul sudah laki-laki. Kenapa sekarang banyak yang asli perempuan di era zaman ini apa? Anak-anak muda sekarang mau belajar ludruk, anak-anak mahasiswa sekarang mau belajar ludruk. Kenapa? Enjoy seniman ludruk, kesenian tradisional. Tadi tidak bermacam-macam itu ludruk. Sehingga sekarang era orang punya hajat pun ngomong ludruk apa? Ludruk ini. Wah, banci semua. Lah, tapi ada satu ludruk yang isinya semuanya adalah laki-laki. Ludruk karya budaya. Itu teman saya Edi, Mas Edi Karya, pimpinannya itu orang Mojokerto. Dan sampai sekarang pun masih bertahan eksis. Dia pakai peranan laki-laki. Sinden, ya. Terus pengeremannya, terus campur sari pun laki-laki, tapi suaranya mirip perempuan asli. Jadi enak kalah juga anak-anak muda sekarang kalau dolinan, gending apalagi kalau gending Lamongan itu wolu-wolu itu gending top Lamongan, Tuban, Bojonegoro itu banci ya. Bermaaf ya kalau saya ngomong banci, memang kenyataan begitu. Kalau kita dulu itu tanda ludruk ya memang era sekarang Mas banyak anak perempuan muda belajar sehingga bahkan cerita apapun enak-enak terus ya apa ya sekarang jarang ludruk pakai banci. Terus kapan tahun kapan toh remong apa ludruk itu ada anunya, ada bancinya. Dulu saya masuk di RRI itu sudah ada pergantian tahun 74. Itu mulai bergeser, tidak bergeser, ada 74, 74 itu sudah bergeser, tidak ada banci. Setelah Bu Umi Kalsum. Umi Kalsum itu siapa Umi Kalsum? Peranan watak RRI dulu Bu Umi Kalsum. Itu mantan istrinya Pak Monali Patah. Pak Monali Patah itu ngeremo Surabaya itu jangan lawan Pak Monali Patah ngeremo. Dulu mantan istrinya. Itu Mas bilang kemarin seperti Bakron Mustajib itu sutradara ludruk gandengan Pak Monali Patah.
Nah era itu masuk Mbak Lasiana, Sutati Sarjana Hukum, terus masuk ada Nemuntiani, Mbak Sumiati, Mbak Jasmani pun Rumah Bangun Sari itu pengereman ludruk RRI. Terus era itu tergeser tanda laki-laki itu. Terus kemana itu Pak Said? Nggak tahu, itu ada yang ikut ludruk luar, terus seperti Pak Joko Swarno dipertahankan sehingga diangkat pegawai negeri. Karena tapi yang itu enak hitungannya kalau sudah Bandungan lewat Gendingan tuh era itu hilang semua. Cak Gandu ikut ludruk. Ya waktu itu masih banyak ludruk pakai varia. Lakon-lakon pun semua bisa. Kalau lakon Sakera itu kalau jadi Marlenanya Wak Gandu. Kalau Sumini Racun Dunia itu Surip namanya. Ayu, saya pernah kebimbang sama dia. Aduh, Ci Ayu nih waktu tadu itu Mas. Terus saya berkecimpung dalam ludruk kumpul. Memang kalau dia peranan itu enak, memang gak sulit. Pak Said, kalau mamanya di panggung, naik panggung dia jadi perempuan, kalau di bawah dia jadi laki-laki atau tetap kadang-kadang sudah ya ada yang ya sudah istilah medoi loh Mas. Wis medoi Mas. Dan medoi temen dia lucu-lucu dulu Mas. Tadi namanya banci medoi temen Mas. Tapi sekarang sudah nggak ada, jarang begitu. Dulu medoi sembarang. Tadi kalau pagi gini Mas, habis main tuh tanggapan yang gedong ya, dia golek ramban, godong-godong nyambel mangan, yang ngulek ya pokoknya persis perempuan Mas. Jadi sudah menjalankan kayak gitu ya. Iya. Terus seperti Mbak Vera itu Nganjuk Buyangan itu dulu peranannya Kopasgat. Kopasgat ludruk Madiun mungkin Mas kalau tahu dari Kopasgat ya. Kopasgat Trisuledano itu RRI-nya katanya ludruk RRI Madiun, tapi punya Kopasgat. Itu pakai laki-laki semua, ada perempuan. Hanya RRI yang pindah semua, banyak perempuan asli itu hanya RRI. Akhirnya sekarang menjamur. Ludruk semua pun sekarang sudah memakai asli perempuan. Jadi banyak perempuan, sehingga banyak orang tanya, tanda deh wedok, wedok asli. Nah, kenapa orang nonton tuh tertarik dengan perempuan Mas? Karena ayu sudah pasti tertarik. Nah, itu hanya ludruk karya budaya Mojokerto yang masih memakai laki-laki. Itu pun kalau orang nanggap, tanya teman saya kan sutradaranya, tandaku lanang-lanang loh Mas, tapi macam wedok, tapi sama dulu suara nih, ya itulah ludruk Mas karya budaya Mojokerto, bagus dia, masih eksis sampai sekarang pun main. Ya. Walaupun dulu Mas, walaupun dulu mungkin ada yang laki-laki macak dari perempuan, mungkin anggapannya istilahnya banci, tapi yang tidak mengalami pas saya diskriminasi, dilecehkan tidak ya? Mereka menghargai itu ya? Menghargai. Saya pun pernah kumpul Gemat Berata waktu ada Yanto, itu peranan enak. Ya seperti kita tidak ada beda-bedakan, tetap kita hormati dia sebagai perempuan. Dikatakan sudah perempuan. Dia juga kalau senang sama orang, cemburunya besar. Mas, itu zaman ludruk era saya dulu. Tahun 72, 73, 74, 72 itu begitu. Jadi sudah tidak kaget saya kalau nah itulah Mas ludruk, sehingga ludruk itu selalu jadi situ selalu seneng enjoy gitu Mas. Sama banci sampai istilah maaf loh saya nggak mau banci. Kita ngomong banci tidak menghina, tapi memang nama itu statusnya itu ya semasa itu ya Om ya. Senang dia. Jadi kalau sudah kumpul, saya pernah diajak ludruk permisi ya, setelah pensiun dia ludruk yang isinya ya waria semua.
itu sudah kaumnya kayak dia perempuan. Ya tidak ada sifat laki-lakinya nih, perempuan. Jadi seperti saya, kilo mas, lu gini lo mas. Lah, Mas Said, lu gini lo ayo. Ada yang ngomong, aku biyen mas, ngeruwono suara sampai untuk RRI. Itu juga sampai saya punya kebanggaan sendiri. Terus duduk, dia minang yang enggak punya istilah gandengan mas. Ini terbuka aja mas. Ini sih ya maaf. Kalau banjir tersinggung saya mas. Ya punya gandengan. Ya kayak suami gitu loh mas. Dulu kan gitu. Tapi terakhir ketemu kapan Pak Said? Enggak ada. Belum yang ketemu main dengan Lutur Jombang. Lupa siapa namanya. Dia kumpul dengan saya. Ya menceritakan masa lalu dulu tuh. Terus Ririn yang sekarang peranan atau sinden di karya budaya. Itu pun kalau ketemu saya cerita, zaman dulu masih dia belum terkenal, masih lencir awalnya, masih enjoy ketemu saya. Aku biar tahu main di Mas Said. Mas Said biar gagal. Itu dulu sudah dia belum ngetop, belum punya suara. Sekarang pun Mbak Ririn itu sudah terkenal, suaranya enak. Sinden pun kayak perempuan mas. Suaranya kayak perempuan, kalah tanda perempuan dengan Ririn ini. Itu anak Lamongan mas, asli Lamongan. Ririn itu sekarang primadonanya sinden di Lutur Karya Budaya. Memang Lutur Malang, ada Jember, itu enak-enak semua mas. Kalau tahu Lutur Jember itu kalau ngidung Lumajangan, itu Lumajangan hidungan. Itu enak-enak banci ya, bilang banci lagi. Varia itu enak-enak. Memang kalau bilang Lutur biyen, banci. Kita nggak enak jelekan begitu, jangan. Itu kita kaum kita itu orang seniman. Tidak pernah ngomong gitu. Ya. Tidak pernah ngomong dianggap ya sudah gitu aja. Ya kalau teman-teman ngomong banci itu istilahnya. Tapi saya nggak mau ngeluarkan itu. Kita sama orang seniman, orang panggung, dan dia juga punya ciri khas sendiri mas. Dia punya suara enak, ada suara kalau ngremo itu ada Lumajangan, ada pelek temor. Itu kalau Lutur Kutuk daerah wetanan mas, istilah wetanan itu Lumajang. Tapi kalau zaman dulu Pak Said, kalau ada maksudnya ada pemeran laki-laki, perempuan silakan peran laki-laki, itu nambah daya tarik orang. Tambah rame. Dia bisa nonton tambah seneng atau penonton tambah seneng sampai kebimbang masuk ke dalam. Itu sampai bikin kok wong lanang kok ayu gini ya gitu sampai orang itu datang Ayu nih Ayu. Memang betul itu peran itu. Waduh kalau zaman era begitu mas, saya itu sampai pernah mau jadi kebimbang dengan kebimbang gitu ya. Ayu luas ya, Ayu luas dan enak. Peranannya pun kalau kita main seperti dapur lakon ini, dia ngalem, jadi nggak canggung kita. Kalau kita main sama perempuan kan, canggung nggak kena. Kalau itu enak ya. Berarti loyalitas enak dulu Lutur dulu, berarti istilah varia lah bilang ngarane biyen wedokane Lutur. Kalau sewean merit mas, kalau anak sekarang kan beli sewe itu kan jadi ya. Dulu seweknya pinter, kalau banjir merit suaranya pun enak. Ya ada istilah suara gora itu suara beli loh mas. Ada itu. Mana saya bilang enak suaramu. Kalau biasa, waduh kalau sudah nyinden nggak bisa diganggu, enak sekali saya dulu tuh man. Kalau sudah apalagi ke daerah Malang, sampai sekarang Malang itu masih pakai vanci, masih pakai tanda lanang. Pak Malang loh ya, itu masih. Kalau sekarang terakhir Pak Said, hari ini jenengan ono bedane ora main dengan tokoh perempuan dari laki-laki atau perempuan nyel, berjenengan pripun? Lihat peranannya. Lihat pemain saya perempuan. Kalau dia ada yang masih canggung, saya nggak mau. Artinya sampean membicarakan tentang bagaimana loyalitas, apa namanya, menjiwai aktor. Mungkin ngomong karya seni ya kan ya. Itu kalau ya permisi mas, kalau banci enak sekali mas. Dia loyal, nggak ada rasa totalitas gitu. Iya, tadi kayak ngalam kalau saya pegang, ya istilah ketemu di panggung, Dek, aku trisno karo kowe. Aku trisno karo
dia megang dan tidak tanggung. Jadi kita ini megang. Ya wis, lek wong tuamu gak setuju, ya bocah. Yo gak iso Mas, aku tresno. Terus kalau Mas ya apa, aku apa. Nah itu loh dulu enaknya. Kita pegang, kita rangkul di atas panggung. Jadi gak canggung, gak jadi sudah pegang talus-lus pipine apa. Itulah namanya seniman panggung. Seniman panggung. Tapi nggak canggung, kita kenal api ya. Kalau sekarang kan lihat peranan berbeda sopo. Gelem di zaman ini nggak. Kadang-kadang ya yang ada yang masih ya permisi ya. Bojone kalau sudah bojo nggak apa-apa, kalau pacaran kadang-kadang cemburu. Oke, sekarang lagi Pak Said. Ya. Sebagai penutup kita, Pak Said Tasurukan menyebutkan teman-temannya Pak Said yang dulu pernah memerankan laki-laki memerankan lakon perempuan. Artinya kita ngomong ini sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Siapa Pak Said? Gini, dulu kalau ada ya itu saya bilang tadi ya, sebutkan Cak Gandu, namanya asem jajar, siap. Joko Warno RRI, Kak Surip tambah Gringsing, Mama Hengki Kapasan, Yanto Kapasan, banyak sekali sudah. Kalau sudah banyak peranan itu, terus Mbak Vera yang katanya sakit sekali udah masih hidup, itu di depan di Guyangan, Mbak Vera paling ayu, tutur Madiun. Tapi tetap dia eksis di Nganjuk. Banyak. Siap. Mbak Dora, waduh sudah banyak namanya itu nggak tahu asli siapa. Nah itu bentuk penghargaan dari Pak Said. Kita menyebutkan beliau atas totalitasnya memerankan lakon perempuan dari pihak laki-laki. Sekitar kutu market ya. Moga-moga kita lanjut lagi besok. Oke, Mas. Pak Said, Pak Suni. Sini api suaramu Pak, tahu tak pancing. Suaramu Pak.